Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Darus dalam Puisi Haru Channel. Oke, kali ini saya juga seperti biasanya juga tidak memiliki tema-tema yang sangat khusus atau sangat urgent ya, tapi seperti sifat dari bawaan saya yang selalu mengambang-mengambang tidak jelas ya. Jadi kali ini saya ingin memonologkan satu tema yang menurut saya cukup tidak serius ya, tapi tidak perlu juga untuk Anda pesimis karena ini menurut saya penting ya. Apakah itu? Oke, santai saja. Saya cuman ingin berspeak up ya. Speak up ini sesuai dengan pola pikir saya saja ya, atau arah dari berpikir saya saja ya. Kali ini saya ingin membahas salah satu ajang pencarian bakat yang mana yang berketepatan hari ini adalah acara final ya, acara akhir dari acara tersebut, yang mana hari ini hari Senin tanggal berapa ya ini hari? Tanggal 18 April ini adalah hari akhir dari ajang pencarian bakat X Factor Indonesia. Oke. Apa yang menyebabkan saya sepertinya tertarik sekali untuk membahas X Factor kali ini? Oke, jadi tidak usah berlama-lama, saya langsung memulai dari mukaddimahnya ya. Ini bukan ceramah-ceramah sahur ya, tapi nggak apa-apa kita ambil istilah-istilah dari nuansa religi di bulan Ramadan kali ini, oke? Kali ini ya kali-kali aja. Apa tadi? X Factor Indonesia kali ini sebuah klimaks yang sangat secara pribadi menurut saya mengecewakan ya. Kenapa? Karena yang saya idolakan tidak menjadi juara. Tapi fine, itu harus diterima dengan lapang dada ya. Tapi saya tidak ada dalam posisi mempermasalahkan si A atau si B yang juara atau bagaimana, tapi saya sedang membahas secara garis besar atau secara keseluruhan dari ajang-ajang pencarian bakat yang kebetulan disiarkan dari TV yang sama ya. Jadi kita flashback ya ke belakang ya, ada mungkin kita ingat masih Pak Adi ya, Pak Adi yang viral dari tanah datar ya, yang ternyata dia memiliki kemampuan memasak atau entertainer dalam memasak di MasterChef ya kan. Dia juga cukup memberikan dampak positif atau menambah viewers dari stasiun TV tersebut ya, menambah income lah, menambah sponsor atau segala macam ya. Tetapi ketika di voting akhir justru si Pak Hadi ini menjadi juara 3, sementara yang tidak terlalu dikenal di masyarakat bisa menduduki juara 1 dan juara 2. Oke, ini sama juga seperti yang kali ini menurut saya. Awalnya sih saya sangat percaya bahwa ajang pencarian bakat kali ini sangat fair ya, sangat bukan berarti saya bilang nggak fair ya, gimana sih, karena track record dari awal pencarian bakat ya, kita bilang X Factor ini cukup bagus ya, ketika mereka mengorbitkan Fatin sebagai juara 1 ya, karena memang dia memiliki karakter yang kuat, apalagi yang digembar-gemborkan dari X Factor ini kan faktor X. Jadi faktor X ini adalah salah satu modal kuat untuk menjadi pemenang dari acara X Factor ini ya kan. Nah, faktor X ini banyak orang berkata kan adalah salah satu karakteristik unik tersendiri yang mana tidak banyak orang yang memilikinya. Nah, tentu mungkin saya tidak objektif menilai ya, cuman saya berpikir bahwa Danar memiliki kriteria tersebut. Namun di akhir dari acara ini ternyata dia menyabet juara 3. Oke.
Cuman saya agak membaca beberapa komentar-komentar dari netizen yang ada yang bilang cuman agak sedikit menggelitik bagi saya itu eh, hadiah juara 3 itu jauh lebih banyak dari duit yang dihasilkan dari trending-trending yang Danar buat setiap performnya. Nah, ini cukup menggelitik juga bagi saya. Memang betul eh, kontestan lain kan tidak ada yang seperti Danar yang beberapa videonya betul-betul trending, betul-betul diterima, bahkan lagu-lagu ciptaannya sudah terdengar banyak di cover oleh youtuber-youtuber cover yang mungkin pakai izin atau tidak ya, nggak tahu juga. Nah ini kan suatu fenomena tersendiri. Nah, menurut saya inilah faktor X yang sesungguhnya, tetapi menurut mereka berkata lain ya. Oke, kita menggarisbawahi memang ini semua berdasarkan vote. Ya. Nah di sini berdasarkan vote ini satu hal yang menurut saya cukup mengecewakan. Kenapa? Karena vote-nya tidak diumumkan ya. Vote dari yang diterima oleh finalis ketiga ini tidak diumumkan. Nah, ini yang menjadi sedikit rancu. Kenapa? Karena orang-orang ngevote ini mengeluarkan duit ya, karena kan dibayar di motion pay, bahwa orang-orang yang kalau kita ngevote jagoan kita kan potong pulsa atau gimana itu motion pay lah, sejenis itu dia. Nah, kita yang mungkin sudah banyak berinvest ya untuk menjagokan si A atau si B atau si C sama sekali nggak memiliki keterbukaan. Bagaimana? Contoh kita bisa mendapatkan suara sekian ribu, kita nggak tahu dapatnya berapa karena langsung pengumumannya langsung dibacakan begitu saja, tidak ada keterbukaan menurut saya ya. Ini yang cukup disayangkan. Tetapi by the way, memang seperti sebuah ditakdirkan ya. Yang juara-juara 3 ini biasa memang lebih mendapatkan panggung, mendapatkan diterima di dunia entertainer. Kita ingat contoh si apa Irja yang dulu sampai sekarang kita nggak tahu juara satu juara duanya kemana ya, tapi dia tetap eksis kan, berkarir, beralbum yang menciptakan karya-karya, atau yang seperti kita bilang Pak Adi tadi, atau macam-macam lah. Nah, inilah yang membuat saya seperti agak kecewa sedikit ya, karena awalnya saya percaya X Factor ini adalah salah satu acara pencarian bakat yang cukup fair, yang memang betul-betul mencari faktor X-nya, yang faktor X yang menurut saya yang faktor menjual ya. Kalau sudah menjual, nah itulah yang perlu digarisbawahi. Namun ternyata tidak beda juga dengan pencarian bakat yang lain seperti Indonesian Idol yang sering sekali tahun ke tahun lewat begitu saja, kita nggak tahu siapa juaranya ya. Karena memang yang ditekankan hanya kualitas vokal atau kemampuan vokal ya. Kalau bisa bersuara meliuk-liuk ya itu biasa langsung dapat kesempatan ya. Nah, ketika Danar ini maju ya, dia sangat anti mainstream ya, tidak seperti kontestan-kontestan lain yang cara bernyanyinya yang sebenarnya sih menurut saya itu udah cara menyanyi yang jadul menurut saya. Itu di tahun-tahun 2000-an awal menurut saya itu cara-cara bernyanyi yang pakai timbre-timbre yang mengular-ngular seperti itu, atau tinggi ya, model-model Whitney Houston ya, begitulah ya. Tapi kembali lagi, ini adalah pandangan pribadi, ini adalah monolog ya, semua orang bisa berpendapat ya, karena ini memang tayangan publik ya, kita sebagai orang publik juga berhak dong ngasih masukan atau bagaimana atau mempertanyakan ya kan. Jadi menurut saya sih fine fine aja, kita bisa kontra bisa pro itu fine fine aja, asal jauh dari sifat-sifat menghujat atau menjatuhkan karakter yang lain. Tentu itu tidak masuk dalam video ini, oke?
Oke, sepertinya tidak terlalu banyak saya membahas ya, tapi itulah garis besarnya yang ingin saya ungkap ya, ingin saya keluarkan yang di kepala saya yang agak mumet sedikit. Jadi saya mencoba mengeksplor pemahaman saya yang belum tentu juga sesuai dengan khalayak yang lain. Boleh berdebat di kolom komentar atau saling sanggah-sanggahan nggak masalah. Tetap seperti kata Bang Roma, harus berdasarkan iman dan kesopanan. Oke. Oke, mungkin hanya itu yang saya utarakan ya. Karena malam semakin larut, besok kita ditunggu oleh aktivitas-aktivitas yang cukup menyita fisik dan mental. Jadi stay terus di channel ini ya. Nanti kita kedepannya akan membuat konten-konten atau membuat video-video yang lebih berbeda atau dengan pembahasan-pembahasan yang lain ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Nice.